Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Selamat hari Senin kawan. Di hari ini admin akan berikan cuplikan partai dari Bobby Fischer. Admin tak akan jelaskan profil detail dari legenda satu ini kawan. Sebagian kawan-kawan mungkin banyak yang sudah tahu siapakah Bobby Fischer ini. Partai yang admin pilih ini adalah Sadia melawan pecatur Mongolia, yaitu International Master Lamsuren Miak Marsuren di turnamen interzonal di Tunisia tahun 1967. Di tahun inilah kawan, pertama kalinya FIDE menyelenggarakan kejuaraan catur kelas dunia di Afrika. Di turnamen ini Bobby Fischer tidak menyelesaikan semua pertandingan. Dia hanya memainkan 10 game dari 21 game yang dijadwalkan. Fischer banyak membuat drama dan protes di turnamen ini kawan, walaupun dia sebetulnya bermain sangat baik dan sempat memimpin perolehan poin sampai putaran ke-10. Tapi karena drama-drama dan protesnya, akhirnya Fischer harus dikeluarkan dari turnamen. Itulah sedikit cerita di balik partai atau turnamen yang Fischer lakoni di tahun 1967 ini di Tunisia. Kita langsung ke atas papan kawan. Lawannya adalah pecatur Mongolia Lamsuren Miak Marsuren memegang hitam dan Robert James Fischer atau Bobby Fischer memegang putih, bermain dengan pion E4 dibalas dengan pion E6 French defense. Pertahanan yang sangat tidak disukai oleh Bobby Fischer. Walaupun juga dia sering mengalahkan pertahanan French defense ini, tapi dia juga mengakui bahwa pertahanan French defense merupakan pertahanan yang sulit dia tembus. Dan Fischer ini kawan tidak pernah memakai pertahanan ini jika bermain pegang hitam. Dan kebanyakan saat bermain dengan putih, Bobby Fischer mengarahkan ke variasi Winawer. Setelah putih memainkan pion D4 dibalas dengan pion D5, putih atau Fischer akan memainkan langkah kuda C3 dan biasanya akan mengundang lawan bermain dengan variasi Winawer gajah B4. Tapi kali ini Fischer tidak memainkan atau melanjutkan pion D4 kawan. Dia bermain dengan pion D3, bermain dengan variasi Kings Indian. Hitam masih melanjutkan dengan pion D5, lanjutan dari permainan French defense setelah pion E6. Kuda putih D2, kuda hitam F6, pion G3 rencana Viacento gajah di G2, pion C5 langkah-langkahnya masih umum dalam permainan French defense. Gajah putih G2, kuda hitam C6, kuda G ke F3, dan gajah hitam ke E7 sama-sama mempersiapkan diri untuk segera rokade, dan kedua pemain pun akhirnya rokade di langkah ke-7. Putih atau Fischer melanjutkan dengan pion E5 mengancam kuda, kuda lompat ke D7 berbalik mengancam pion, di backup dengan beteng di E1, selanjutnya pion B5. Miak Marsuren langsung berinisiatif bermain di sayap menteri dengan para pionnya atau melakukan serangan badai pion. Fischer merespon dengan langkah kuda D ke F1, pion B4 lanjut hitam, pion H4 balas Fischer. Ini memberikan opsi bagi kuda lompat ke petak H2 ataupun nanti juga bisa lompat ke petak E3. Dan juga memainkan pion H4 ini akan memberikan opsi bagi putih. Pion ini bisa saja didorong kawan untuk segera membongkar barikade pion hitam di depan rajanya. Pion A5 lanjut Miak Marsuren melanjutkan serangan di sayap menteri. Gajah petak gelap putih berkembang ke F4. Pion A4 diblokade oleh pion A3. Pion pukul pion dipukul balik oleh pion B. Sekarang kuda hitam lompat ke A5. Pada posisi seperti ini tadi kawan, mungkin patut dipertimbangkan oleh hitam bisa memainkan betengnya ke petak B8 atau gajah ke petak B7. Bila memainkan betengnya ke B8, bila putih meresponnya dengan langkah pion C4, ini bermaksud membuka diagonal petak terang bagi menteri mengincar pion A4, juga menantang pion hitam yang ada di D5. Hitam bisa merespon dengan langkah kuda ke B6 untuk membackup pion A4-nya. Tapi di sini tadi Miak Marsuren memilih langkah kuda ke petak A5. Selanjutnya Fischer membalas dengan langkah kuda ke E3.
Ini untuk memberikan backup atau kontrol pada peta C4 bila nanti hitam tetap mendorong pionnya maju ke depan dan hitam melanjutkan dengan langkah gajah ke A6. Kembali memberikan dukungan bagi pionnya untuk didorong maju ke peta C4 dan putih atau Fischer melanjutkan dengan langkah gajah ke H3. Pion D4 terlebih dahulu mengancam kuda. Kuda mundur kembali ke F1, sekarang kuda hitam lompat ke B6. Menambah dukungan bagi pionnya untuk bertarung di peta C4 nanti. Di sini Fischer melangkahkan kudanya ke G5. Tidak menghiraukan permainan di sayap menteri kawan, Fischer langsung mengarah ke sayap raja. Terlihat bahwa menteri bisa nanti ke peta H5 untuk memberikan ancaman skakmat pukul pion H7. Ancaman ini tidak direspon oleh Miak Marsuren memilih langkah kuda ke G5 untuk memberikan ancaman bagi gajah peta gelap putih. Gajah turun ke D2, gajah hitam pukul kuda G5, dipukul balik oleh gajah putih mengancam menteri, menteri maju ke D7 dan menteri putih ke H5. Sementara hitam bermain di sayap menteri kawan berharap nantinya akan mempunyai pas pion di sayap menteri. Tapi Bobby Fischer langsung memberikan ancaman langsung di depan Raja Hitam dengan kedua perwiranya ini. Di sini ancamannya adalah gajah nanti akan ditempatkan di peta F6 setelah mungkin kuda hitam ini pindah terlebih dahulu. Tapi ancaman ini tidak terlihat oleh hitam kawan. Di sini hitam terlebih dahulu memainkan beteng F ke C8. Kembali memberikan dukungan bagi pionnya bertarung di peta C4. Fischer melanjutkan langkah kuda ke D2, membackup atau mengontrol peta C4. Di sini hitam melanjutkan langkah kuda ke C3. Barulah sekarang kawan, Fischer berani menempatkan gajahnya di F6, mengorbankan gajahnya. Tapi pengorbanan ditolak. Hitam atau Miak Marsuren menggeser menterinya ke E8. Ini bermaksud nanti mungkin setelah pion akan pukul gajah, maka menteri bisa ditempatkan di lajur F untuk membackup peta G7 ini dari ancaman menteri yang akan melakukan skakmat. Pada posisi seperti ini tadi kawan, bila hitam menerima pengorbanan gajah dengan pion pukul gajah akan dipukul balik oleh pion putih. Selanjutnya putih akan menggeser menteri ke peta G5 untuk skak raja. Raja bergeser ke peta F8, menteri ke peta G7 skak. Raja bergeser kembali ke peta E8 dan menteri akan ke peta G8 skak mat. Jadi pada posisi seperti ini mungkin raja akan bergeser terlebih dahulu ke H8, memberikan kesempatan bagi betengnya ke peta G8 untuk mengontrol lajur yang sudah semi terbuka agar menteri tidak akan berani melakukan skakmat di peta G7. Tapi putih bisa melanjutkan dengan langkah pengorbanan gajah satunya kawan di F5 memberikan ancaman skakmat. Tentu bila tidak ingin terjadi ancaman skakmat maka pion harus pukul gajah. Putih akan melanjutkan langkah beteng ke E7 mengancam menteri. Dan bersiap akan pukul pion yang ada di F7 dan kembali akan memberikan ancaman skakmat. Menteri hitam mungkin akan turun ke D8, beteng pukul pion memberikan ancaman skakmat, menteri ke G8 dan beteng bisa bergeser ke G7 untuk mengusir menteri dan selanjutnya akan mengancam atau memberikan ancaman skakmat. Bila tidak ingin terjadi skakmat, menteri harus pukul beteng dan hitam akan kehilangan menterinya. Itulah resiko yang harus diterima oleh hitam bila menerima langkah pengorbanan pion pukul gajah ini kawan. Oleh karena itu, Miak Marsuren memilih menggeser menterinya ke E8 dan Bobby Fischer melanjutkan langkah kuda ke E4 menantang pertukaran kuda. Juga nantinya bila langkah pertukaran ini ditolak, mungkin kuda akan ditempatkan di peta G5 untuk memberikan dukungan bagi menteri melakukan ancaman skakmat dengan pukul pion H7. Tapi Miak Marsuren tidak menerima tantangan kuda putih ini kawan. Dia bermain dengan pion G6 mengancam menteri. Bila menteri putih ke peta H6, menteri hitam akan ke peta F8, maka raja hitam akan tetap aman untuk sementara. Di sini Fischer menggeser menterinya ke G5. Barulah sekarang kuda hitam pukul kuda putih dipukul balik oleh beteng putih.
Mungkin pada posisi ini kawan, Miak Masuren merasa bahwa rajanya cukup aman dari ancaman skakmat Menteri Putih yang mungkin terlebih dahulu bergeser ke peta H6 akan bisa di-backup oleh menterinya dengan bergeser ke peta F8 untuk membackup atau mengontrol peta G7. Oleh karena itu pada posisi ini dia melanjutkan permainan di sayap menteri dengan pion C4 menantang pion putih. Tantangan ditolak, Fischer bermain dengan pion H5. Pion C pukul pion D3, Fischer menggeser beteng ke H4, tidak melanjutkan langkah pukul pion. Dan hitam melanjutkan dengan beteng A7. Selanjutnya Fischer menggeser gajah ke G2. Apa tujuan gajah ke peta G2 ini kawan? Mungkin di sini tidak terlihat maksud atau tujuan gajah putih ke peta G2. Tapi nanti kawan akan terlihat peran dari gajah putih ini ditempatkan di peta G2 ini. Di sini hitam melanjutkan dengan langkah pion D pukul pion C2. Dan hitam mempunyai dua pas pion kawan di lajur C dan di lajur D, tapi tetap tidak dihiraukan oleh Bobby Fischer. Fischer melanjutkan langkah menteri ke H6. Tentu saja direspon oleh hitam menggeser menteri ke F8. Dan kita sudah di langkah ke-30 kawan, dan kita sudah menemui puncak-puncak kritisnya permainan ini. Di langkah berikutnya ini, di langkah ke-31, Bobby Fischer membuat pukulan telak yang membuat hitam atau Miak Masuren menyerah. Seperti biasa, silakan pause video ini untuk beberapa detik dan coba temukan pukulan telak dari Bobby Fischer di langkah berikutnya yang membuat hitam harus menyerah di langkah ke-31. Apakah sudah ketemu kawan pukulan telak dari Bobby Fischer atau putih di langkah berikutnya ini? Jika kawan-kawan menemukan langkah menteri pukul pion H7 skak, berarti tidak diragukan lagi kawan bahwa kawan-kawan adalah jago puzzle. Inilah langkah atau pukulan telak dari Bobby Fischer yang membuat Miak Masuren menyerah di langkah ke-31 ini. Tentu saja apabila permainan tetap dilanjutkan, Raja Hitam mau tidak mau harus pukul menteri. Setelah itu, pion pukul pion open skak, double skak. Bila Raja bergeser ke peta G8, beteng akan ke H8 skak mat. Bila Raja pukul pion, maka gajah inilah yang akan mengeksekusi skak mat. Inilah kawan tadi fungsi gajah yang ada di peta G2 ini yang ditempatkan oleh Bobby Fischer untuk mengeksekusi skakmat Raja Hitam ini. Oleh karena itu, di posisi seperti ini tadi kawan, saat Bobby Fischer pukul pion H7 skak, Miak Masuren pun menyerah. Sebuah kombinasi cantik dari Bobby Fischer kawan dengan langkah pengorbanan menterinya yang membuat hitam harus menyerah di langkah ke-31. Semoga permainan Bobby Fischer ini bisa menginspirasi dan memberikan hiburan kawan-kawan di hari Senin ini. Selamat beraktivitas, kita akan bertemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.